Selamat siang, perkenalkan nama saya Ilman Rizky Isra. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis transfer kebijakan terhadap isu kebijakan yang saya angkat mengenai restorasi mangrove. Oleh karena itu, perlu diketahui, mangrove ini memiliki banyak manfaat, baik bagi alam, baik bagi makhluk hidup. Di mana, seperti yang dikatakan pada United Nations Environmental Program, sekitar 1.500 spesies hewan dan tumbuhan berada di sekitar wilayah mangrove. Maka dapat dibayangkan bagaimana jika terjadi kerusakan pada ekosistem hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, selain manfaatnya bagi alam, hal ini juga sangat bermanfaat bagi manusia tentunya. Namun, beberapa tahun terakhir, isu mangrove ini menjadi salah satu isu yang fenomenal. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan hutan mangrove yang telah terjadi pada wilayah global, bukan hanya di Indonesia. Sekitar 67% wilayah global mengalami kerusakan pada hutan mangrove. Hal itu memicu terjadinya sebuah usaha bagi komunitas-komunitas global untuk dapat berinvestasi pada perlindungan mangrove ini. Oleh sebab itu, beberapa komunitas-komunitas global, beberapa lembaga-lembaga maupun negara-negara pada tingkat internasional setuju untuk melindungi hutan mangrove tersebut yang masuk ke dalam United Nations Sustainable Development Goals dan UNFCCC Paris Agreement. Hal ini membuat apa yang kita bayangkan terhadap kelangsungan mangrove sangat butuh perhatian yang sangat besar, terutama bagi pemerintah Indonesia. Hal ini diakibatkan mangrove di Indonesia itu merupakan wilayah yang terluas berdasarkan ekosistemnya, sebesar 3,7 juta hektar. Indonesia memiliki lahan tersebut. Itu setara dengan 20% ekosistem hutan mangrove yang ada di dunia. Itu lumayan besar. Hal ini yang menjadi salah satu concern pemerintah dalam melindungi dan merehabilitasi mangrove. Maka BRGM, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2012 untuk merestorasi lahan gambut akibat terjadinya kebakaran hutan pada tahun 2015, lalu dialihfungsikan sebagai badan yang fokus terhadap rehabilitasi mangrove pada tahun 2021. Hal ini selaras dengan salah satu kesepakatan para komunitas-komunitas yang memiliki komitmen terhadap salah satu program restorasi ekosistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka sepakat untuk memperluas lahan hutan mangrove di dunia sebesar 20% pada tahun 2030. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki prioritas yang telah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Indonesia memiliki target untuk merehabilitasi sekitar 600.000 lahan mangrove di Indonesia, yang terdapat pada 9 titik provinsi yang ada di Indonesia itu sendiri. Jika dalam melihat kebijakan ini sebagai transfer kebijakan, maka kita dapat menganalisisnya dengan transfer kebijakan melalui 5 dimensi yang dikeluarkan oleh Mark Evans 2010. Jika dilihat dari agen transfer, maka kebijakan ini dapat dibedakan berdasarkan 2 kategori. Faktor internal, agen kedua bisa dapat berasal dari aktor eksternal. Aktor internal, tentu kebijakan ini dibawahi langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di mana aktor-aktor lainnya terkait Kementerian Kelingkungan dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, serta beberapa pemerintah daerah. Jika dilihat dari aktor eksternal, itu dapat kita lihat bahwa adanya NGO dan beberapa akademisi yang terlibat di dalam penyusunan restorasi gambut tersebut, seperti adanya World Bank, adanya Mangrove Alliance, dan sebagainya. Pada bentuk
transfer kebijakan yang dilakukan, sepertinya jika kita melihat bahwa kebijakan ini juga turunan dari bagaimana persetujuan pada UN Sustainable Development Goals dan juga pada UNFCCC Paris Agreement terkait perlindungan mangrove. Maka dapat dilihat bahwa bentuk dari kebijakan terhadap restorasi mangrove yang ada di Indonesia ini merupakan perwujudan terhadap target rehabilitasi mangrove yang di Indonesia serta pada internasional, yang menjadikan pedoman bahwa sebagai negara yang besar terhadap wilayah mangrove, Indonesia memiliki satu tanggung jawab terhadap perlindungan mangrove yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada proses pembelajaran. Jika kita lihat bahwa kebijakan ini bersifat hibridisasi, di mana pada dasarnya bentuk proses pembelajaran ini memungkinkan kita melihat bahwa tidak banyak hal yang dirubah terkait isi dari kebijakan. Terlihat bahwa kita menyesuaikan dengan bagaimana masyarakat lokal kita, bagaimana dengan budaya kita, dan bagaimana dengan pemerintahan kita. Yang keempat, ada hambatan transfer kebijakan. Hal ini menjadi serius disebabkan sebagai daerah yang terbesar pada wilayah ekosistem mangrove, Indonesia perlu melihat hambatan ini sebagai suatu ancaman ke depan, seperti kurangnya sosialisasi masyarakat, adanya tantangan terhadap terjadinya di mana tahun 2024 ditargetkan sebesar 600.000 hektar, namun pada tahun tersebut baru sampai pada 80.000 hektar. Yang kelima, ada output dari transfer kebijakannya. Output dari transfer kebijakan ini dapat kita lihat bahwa BRGM selaku aktor utama dalam restorasi mangrove ini memiliki andil besar terhadap merehabilitasi beberapa wilayah mangrove yang ada di Indonesia. Terlihat bahwa BRGM sendiri pada tahun 2004 telah berhasil merehabilitasi sekitar 84.000 wilayah lahan gambut yang terjadi kerusakan di Indonesia. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat kita berikan dalam menjawab tantangan-tantangan dari restorasi mangrove tersebut. Yang pertama, mesti adanya regulasi yang mengatur secara ketat ataupun secara khusus terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove. Sampai detik ini, belum ada kebijakan yang secara khusus dan jelas untuk mengatur perlindungan dan merehabilitasi mangrove. Peraturan ataupun regulasi ini digabungkan dengan beberapa ancaman iklim yang lainnya. Pemerintah Indonesia mesti melihat bahwa mangrove ini sangat berarti bagi kehidupan yang akan datang. Yang kedua, terkait biaya pendanaan. Program restorasi mangrove telah dibantu oleh beberapa organisasi internasional, salah satunya World Bank, di mana program tersebut disebut sebagai Mangrove for Coastal Resilience. Kendati demikian, bahwa dana yang diberikan oleh World Bank itu sangat membantu di dalam proses rehabilitasi dari program rehabilitasi dan restorasi mangrove yang ada di Indonesia. Namun, rekomendasi yang diberikan, pemerintah Indonesia mesti meningkatkan anggaran pada rehabilitasi dan restorasi program mangrove ini. Oleh karena itu, dengan meningkatkan anggaran pada program ini, diharapkan dapat memberikan ruang pada perbaikan lingkungan yang ada di Indonesia. Pada rekomendasi yang ketiga, mesti melihat inklusivitas pada kebijakan terkait perlindungan dan restorasi rehabilitasi mangrove dengan melakukan komunikasi terhadap masyarakat, baik itu berupa FGD ataupun berupa suatu perjanjian dengan masyarakat. Sekian dari analisis transfer kebijakan serta rekomendasi yang saya berikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan pada apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.